Aku karyawan swasta, tapi Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu lah ya, aku ambil event. Aku nge-MC, tapi aku belum pernah MC wedding. Oh iya, Ya, aku nge-MC itu dari 2017. lama ya. Lalu dapat tawaran untuk MC wedding, tapi bener-bener, aduh, ini kan sakral banget ya kalau kata Kak Isan. Emang MC wedding itu benar-benar sakral banget karena kalau sampai kita salah sebut nama Ya, calon pengantin wanita pun pria, wah itu fatal banget. Jadi aku sampai sekarang memang belum pernah coba nge-MC. Sering juga sih ditawari sama teman-teman MC kan, karena kan kita ada komunitas juga. Cuman aduh, kayaknya nggak berani deh. Takutnya nanti kalau aku ambil salah sebut nama orang ya kan, yang ada nanti bener kata Kak Isan, yang ada nanti untuk apa namanya rate kita juga jadi turun, kepercayaan klien sama vendor juga pasti nggak bakal semakin menurun dan kitanya juga bakal nggak pede kalau kita sampai tuh, salah betul ya betul. kan. Nah, Kaisan nih pas banget nih aku pengen banget nanya Kaisan waktu awal-awal mulai jadi MC wedding atau MC lamaran pernah nggak sih salah sebut nama dari calon pengantin pria ataupun wanita? Boleh dijawab ya Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, kalau pernah atau enggak ngucapin nama CPP atau CPW salah, saya nggak pernah kebetulan. Karena itu benar-benar hal fatal ke Roxy. Ya, kenapa nggak pernah? Karena tadi saya itu based on-nya script rating. Maksudnya saya pasti saya di awal MC itu saya masih tergantung sama script. Bener-bener saya belum hafal tiap sesi itu ngomong apa. Jadi saya masih tulis semua yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya kayak gitu? Karena saya based on-nya sama kayak Mbak Roxy. Saya awalnya tuh MC gathering. MC gathering, MC training. Jadi emang corporate banget lah. Kenapa terjun ke MC wedding? Karena pandemi Kak Roxy. Nah mungkin Kak Roxy ngalamin ya waktu pandemi tuh saya kan gathering. Gathering tuh gak ada job sama sekali tuh. Karena kan travel pada off kan. Travel pada off dan segala macam. Jadinya mau nggak mau di stop dulu tuh gatheringnya. Jadi saya main di MC webinar dan segala macam. Nah, seketika saya awalnya tinggal di Tangerang Selatan, pindah pulang ke Bekasi di rumah saya nih. Saya bingung dong, relasi saya kan semuanya di sana. Nah, sedangkan di Bekasi bumbu-bumbu intimate wedding tuh muncul. Nah, saya sama kayak Kak Roxy, tiba-tiba karena mungkin masih aktif di sosmed buat nge-MC, ada tawaran jadi MC wedding. Takut nggak? Takut banget Mbak Roxy. Saya percis pikiran saya kayak Mbak Roxy. Saya nggak berani ngambil, takut. Tapi kebetulan saya ketemu namanya Mas Iman Darmawan. Itu beliau udah profesional MC udah lebih dari 10 tahun lah. Ketemunya di mana? Ketemunya nggak sengaja di pelatihan. Ada pernah saya ikut pelatihan ketemu beliau, ternyata beliau based on-nya MC wedding. Langsung saya nanya beliau, seperti yang tadi saya jelasin, saya butuh mentor dong. Saya nggak bisa dong YouTube doang dong, karena resikonya karir nih ya kan. Kalau mau nekat bisa, kalau mau nekat. Tapi kan saya orangnya tadi lebih khawatir karir jangka panjang ketimbang karir jangka pendek. Persis banget kayak Mbak Roxy. Akhirnya saya ketemu Mas Iman, tanya konsultasi beberapa kali dan saya masih nggak pede Mbak Roxy. Kenapa nggak pede? Karena saya kan awalnya informal nih. Ya dong, beda kan pembawaan informal sama formal kan. Nggak tahu lagi cara pembawaannya gimana. Saya belajar lagi, belajar dulu. Sampai akhirnya saya diajak sama Mas Iman beberapa kali event lah. Karena saya tipikalnya ternyata saya copycat, bahasa saya copycat ya. Maksudnya copycat adalah saya tuh pembelajar yang memerhatikan orang, Mbak Desi, Mbak Roxy. Jadi saya lebih mudah belajar langsung lihat. Nah, jadi dari situlah saya mulai tuh banyak belajar langsung, dapat mentor dan segala macam. Akhirnya baru start jadi MC wedding. Makanya saya selalu worry banget sama orang yang mohon maaf ya nekat karena jobnya, karena duitnya nggak masalah. Cuman kan tadi ya ini acara orang loh. Masa lu pengen sih gitu acara lu dibawain sama orang yang coba-coba kan kita aja nggak pengen. Masa orang lain boleh kan nggak gitu konsepnya kan. Nah jadi kalau pertanyaannya pernah atau enggak saya nggak pernah karena tadi saya based on script banget saya makanya kan saya kasih pelatihan ini ada full scriptnya karena itu masalah saya di awal saya nggak tahu harus ngomong apa jadi intinya adalah yang saya bikin di workshop ini semua yang saya terjun di lapangan baik itu ikut Mas Iman dan segala macam saya bikin
Jadi kita bisa belajar lewat pertemuan gitu. Jadi semua yang saya alamin selama proses saya belajar, teman-teman bisa skip tuh. Teman-teman bisa nanti langsung ambil semuanya dalam beberapa pertemuan. Gitu Mbak Roksi. Tapi keren sih Mbak Roksi, Nah, saya agak salut sih karena ada beberapa yang nekat ya Mbak Roksi. Maksudnya saya kenal beberapa orang gitu. Dan efeknya kayak tadi, efeknya yang tadi kita tonton, orang awam bilang nggak salah, tapi secara performer kurang ya. Kita nggak ngomong salah ya, kurang maksimal gitu. Akhirnya kan dia nggak belajar kan. Jadi pasti setiap event akan terus seperti itu. Itu menyayangkan aja sih sebagai kita yang mungkin sesama MC ya gitu. Oke, thank you Mbak Roksi. Ada pertanyaan lain? nah, Mas Halo, Isan mau nanya lagi dong. Boleh sekali Boleh, lagi. boleh, 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 boleh. Mas Isan, tadi kan aku cek nih yang online kan itu Hmm, 3 hari. Nah, buat kita yang benar-benar pemula belum pernah nih yang namanya ambil job wedding kan udah pasti kan kita butuh script dong, kita butuh cue card dong, apa aja yang bakal kita announce, yang bakal kita voice kan. Nah, itu kalau misalnya kita ambil kelas yang online, apakah kita juga dapat cue card, contoh cue card? Jadi ketika misalnya nanti ketika kita dapat job, nah kita udah tahu nih gambarannya apa aja dan apa aja yang harus kita bilang. Makasih, Mas Isan. itu udah dapat Mbak Roksi di draft rundown dan script wedding. Ini kan file-filenya nih kurang lebih nih. Ada contoh rundown, ada draft buat meeting, ada teksnya, teks izin nikah, cue card-nya, isi cue card-nya apa aja. Itu. Jadi bener-bener saya siapin tuh full yang dibutuhkan. Kenapa gitu? Yang tadi saya bilang, keresahan saya ikut mungkin yang ngintip-ngintip kelas-kelas yang ada, gak ada yang share itu. Padahal yang dibutuhkan orang jadi MC wedding, ini cue card-nya, ini yang mahalnya. Orang mungkin pembawaannya udah bisa nih, kayak Mbak Roxy udah punya pengalaman sendiri kan. Tapi kan pengen tahu ngomong apa sih tiap sesi. Nah, itu udah didapatkan di workshop ini. Kayak Kak Winda ya, Kak Winda kan dapat semuanya ya Kak Winda ya. iya Coba. betul, Nah, sudah full. jadi dapat semuanya dari rundown acara buat kalau meeting, tahu brief klien kayak gimana. Bahkan skripnya per sesi itu dapat semuanya. Makanya saya bener-bener bikin workshop ini untuk membantu teman-teman langkahnya lebih cepat gitu. Kalau mungkin saya dulu butuh nyuri-nyuri dulu gitu, belajar dulu dikit-dikit gitu. Nah, karena saya tahu ini kebutuhan penting dan tujuan saya bukan cuma bikin workshop dan segala macam, saya fasilitasi hal yang diperlukan sama teman-teman. Makanya yang ikut tuh kebetulan nih Mbak Roksi ya, di batch 3 4 tuh yang ikut hampir sama kayak Mbak Roksi. Jadi ada yang MC kantor, ada yang udah corporate lama. Ya tadi karena pengen terjun wedding kan butuh bekal kan. Jadinya butuh yang diperlukan gitu kurang lebih Mbak Roksi. Jadi semoga menjawab ya buat teman-teman semua yang masih pertanyaan gitu. Thank you, Mas Oke, sama-sama, Isan. sama-sama. Semoga Oke, kita bisa selanjutnya. ketemu ya, Mas Siap, Isan, nih siap, siap, online. siap. Ini udah ada beberapa yang daftar sih, tinggal beberapa slot teman-teman ya. Jadi ingat saya terbatas, saya pengen intens, saya nggak pengen cuma sharing doang, tapi pengen memastikan teman-teman bukan cuma bisa ngomong doang, tapi teman-teman punya kualitas jadi MC wedding.